selamat pagi semuanya. Sudah lama ya nggak ketemu sama Bu Ika. Oke, hari ini yang akan memimpin puji-pujian pada ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro adalah Bu Ika. Nah, pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pagi ini. Kita mau naikkan satu pujian, Selamat Pagi Bapak. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau sudah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan menolong kami di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, urapi mereka supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan pujian yang kedua, yaitu Dalam Nama Yesus. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita bertepuk tangan, bersukacita bersama-sama. Dalam nama Yesus selalu ada kemenangan untuk kita semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
kita sudah bilang kan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi kalau anak-anak menghadapi apapun juga ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Julius pada hari ini, kita akan naikkan satu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Kalau anak-anak mengasihi Tuhan Yesus, siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dalam memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk bisa duduk diam dan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini kita akan belajar tentang penyembuhan, tentang kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Nah, bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, tema kita minggu ini dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Nah, di sini siapa yang nggak pernah sakit? Nggak ada pasti. Pasti pernah sakit. Paling nggak pernah sakit batuk, pilek. Pernah kan? Nah, apalagi kalau yang mungkin suka lari-lari. Pasti pernah jatuh. Sakit kan? Nah, ya kan? Kita semua pasti pernah sakit. Nah, apa yang dilakukan waktu kita sakit? Pertama, istirahat.
Kalau istirahatnya sudah cukup tapi masih sakit, terus habis itu minum obat. Kalau sudah minum obat nggak sembuh-sembuh, terus pergi ke mall. Bukanlah, ke dokter, ya kan? Kalau sudah ke dokter biasanya sembuh. Tapi sebelum kita semua ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Itu pasti membuat kita cepat sembuh. Karena dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Nah, cerita hari ini itu ada hubungannya dengan itu. Nah, sebelum kita melihat video cerita hari ini, kita saksikan dulu ilustrasi berikut ini. Ya, silahkan masuk. Permisi Bu Dokter, Ya, ada perlu apa ya? ini anak saya lagi sakit. Beberapa hari ini nggak sembuh-sembuh, bisa tolong diperiksa? Boleh? Oke, saya periksa dulu ya, Bu. Oke. Gimana Bu? Oh, baik. Saya tuliskan resepnya dulu ya. Oke. Ini ya, Bu. Makasih ya Bu. Terus gimana tuh kalau nggak bisa sembuh? Anak ibu rajin sekolah minggu nggak? Enggak. Anak ibu rajin berdoa nggak? Enggak. Oh, ya udah. Kalau sampai rumah berdoa sama habis itu sekolah minggu ya, Bu. Oke Bu, makasih ya. Nah, sudah lihat? Kalau gitu, sekarang kita saksikan cerita Alkitab minggu ini. Yuk, kita sama-sama saksikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, setelah kita lihat dua video tadi, kira-kira ada persamaannya enggak?
Oke, persamaannya yang pertama. 1. Si anak tadi, anak kecil yang diperiksa sama dokter tadi, itu kan akhirnya ditanyain sama dokternya, ibunya, rajin ke sekolah minggu enggak? Katanya enggak. Terus habis itu rajin berdoa enggak? Katanya ibunya enggak. Oke, terus untuk yang itu tadi, cerita Alkitab tadi, yang bapaknya yang lumpuh itu, dia juga sudah mengenal Tuhan belum? Kayaknya belum ya. Dia juga sudah rajin berdoa belum? Kayaknya juga enggak ya. Kalau bapak yang lumpuh tadi itu, dia merasa lumpuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia digotong sama teman-temannya, ditaruh di tempat itu, di depan bait Allah, di depan gereja gitu. Terus akhirnya, ya minta-minta gitu kan. Soalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia juga nggak berdoa, ya kan? Tapi dia kepengen sembuh, tapi dia nggak berdoa. Tapi waktu itu belum ada obat. Nah, gimana? Bingung kan? Nah, sama-sama anak tadi itu nggak rajin berdoa. Terus yang bapak lumpuh tadi itu juga nggak pernah berdoa, tapi minta kepengen sembuh. Akhirnya, ya tetap ditolong Tuhan kan, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang anak tadi dibawa ke dokter, pasti itu sudah sembuh. Waktu sudah minum obat, akhirnya dengan ditambahi dengan berdoa, rajin berdoa, sudah pasti cepat sembuh. Dan bapaknya tadi ketemu Pak Petrus kan, ketika Pak Petrus berjalan mau masuk ke dalam bait Allah, lihat bapaknya yang lumpuh itu, akhirnya bapak yang lumpuh itu tangannya ditarik dan akhirnya sembuh, kakinya jadi kuat. Akhirnya dia melonjak kegirangan dan mengikuti Petrus sambil memuji Tuhan. Nah, cerita hari ini itu mengajarkan kita, kalau kita sakit, dalam keadaan apapun yang tidak membuat kita enak, jangan sampai lupa berdoa. Berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah jawaban dari penyakit kita. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita. Melalui apa? Ya melalui obat-obatan yang kita minum. Dengan istirahat yang kita lakukan. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau kita misalnya ke dokter gitu kan, terus ternyata dokternya misalnya, kalian sakitnya batuk, sama dokternya kan pasti dibilang nggak boleh makan permen, nggak boleh minum es, terus nggak boleh makan gorengan. Kan kayak gitu kan pasti. Itu kan juga sama seperti kita menuruti perintah Tuhan kan. Nggak boleh nakal, nggak boleh mencuri, terus nggak boleh iri, terus nggak boleh apa lagi. Kalau yang kelas besar, ingat 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Nah, jadi hidup kita ini harus tetap taat. Taat kepada perintah Tuhan. Dan juga perintah orang tua. Supaya kita ini bisa memiliki kehidupan yang enak. Karena menurut Tuhan pasti enak. Nggak mungkin menurut Tuhan terus hidup kita nggak enak gitu. Nggak mungkin sih mestinya. Karena Tuhan itu kan baik. Pasti memberikan berkat-berkatnya pada kita. Ya, hari ini kita belajar dengan berdoa. Kita percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Mungkin nggak cuma penyakit. Tapi juga mungkin kita ini memiliki masalah yang mungkin berat menurut kita. Yang pasti kita harus berdoa. Tuhan pasti akan menolong. Gitu ya. Cerita minggu ini diingat-ingat. Harus berdoa. Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Julius. Sekarang tiba waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Jangan lupa ya, siapkan dulu persembahannya, kotak persembahannya atau celengannya yang sudah kalian persiapkan sebelumnya, atau kalian boleh taruh di amplop, nanti dititipkan papa mama kalau papa mama pergi ke gereja. Nah, satu lagi, boleh juga kalau misalnya anak-anak mau transfer, nanti minta tolong papa dan mama
untuk mentransfer persembahan kalian. Tahu enggak nomor rekeningnya gereja? Nih, lihat di bawah ini ya. Oke. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian Give Thanks. Kita menaikkan syukur kita untuk Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His God, Nah, kita tadi sudah mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita. Mari anak-anak, tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan buat kami semua pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman pagi ini kami boleh dikuatkan untuk menjadi anak-anak yang tetap teguh di dalam Tuhan dan tetap setia pada firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Urapi persembahan yang sudah kami kumpulkan supaya berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Bapa di surga, pagi ini kami juga berdoa untuk studi kami ya Tuhan, di dalam kami belajar, di dalam kami bersekolah, meskipun kami sudah ada yang onsite ataupun ada yang masih online, Tuhan menolong kami di dalam setiap proses pembelajaran kami, memberikan ketekunan buat kami belajar, terutama bila sebentar lagi kami juga akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tuhan menolong kami di dalam setiap kami belajar, di dalam kami menyelesaikan soal-soal ulangan. Tuhan berkati supaya kami boleh dapat mengerjakan soal-soal ulangan kami dengan baik, supaya kami boleh memperoleh hasil yang terbaik pula. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyertai dan menolong mereka di dalam setiap pekerjaan mereka supaya boleh bekerja dengan baik untuk menghidupi kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami baik yang di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk keberadaan guru-guru kami yang boleh senantiasa mengajar kami semua. Tuhan memberkati setiap guru-guru kami di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kasih setia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini.
Biarlah kasih senantiasa dan berkat dari surga senantiasa menyertai kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mohon agar Tuhan senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, kita mau menaikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya.